Perkenalkan, nama saya Lira Virginia Tenda, NIM 21811-020104 dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas genap. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul mengulas buku. Struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman. Identitas. Yang pertama, judul buku. Pengantar bisnis, etika, hukum, dan bisnis internasional. Penulis, Febrianti, Nurmianti, Lufri, Parinduri, Sarida, Sirait, Natasha Virginia Lewol, Julianti, Edi Dharma, dan Adriansa Sudarso. Penerbit, Yayasan Kita Menulis. Tahun terbit, tahun 2020. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia. Orientasi. Buku ini berisi tentang sistem dan lingkungan bisnis yang diantaranya terdapat definisi bisnis dari beberapa ahli. Yang pertama, Ferrer et al. 2011. Bisnis diartikan sebagai individu atau organisasi yang mencoba memperoleh keuntungan melalui penyediaan produk-produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Yang kedua, dari Sadono Sukirno 2010, bisnis merupakan aktivitas dalam rangka mendapatkan keuntungan di mana individu atau kelompok melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi dan memang tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Yang ketiga, dari Hugnes dan Kapor 1985. Menurut Hugnes dan Kapor, bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan produk atau layanan jasa untuk memperoleh keuntungan. Suatu bisnis atau perusahaan dikatakan berhasil beroleh laba jika total penerimaan pada suatu periode lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam menjalankan bisnis, memperoleh atau laba atau keuntungan merupakan daya tarik yang paling utama. Pelaku bisnis dapat mengembangkan usahanya dengan laba yang mereka dapatkan supaya menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar lagi. Yang keempat, dari Hopper de Caulen and Mullen 2008. Menurut Hopper, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang sangat kompleks yang biasa dilakukan pada bidang industri, perbankan, transportasi, penjualan, distribusi, dan lainnya. Tujuan kegiatan tersebut adalah para pelakunya. Yang ketiga adalah tafsiran isi. Buku ini memaparkan mengenai sistem bisnis, fungsi bisnis, dan juga jenis-jenis bisnis. Yang pertama, sistem bisnis terbentuk dari 3 unsur, yaitu kompleksitas dan diversitas. Sistem bisnis model adalah suatu sistem yang sangat kompleks dan rumit yang terdiri dari banyak sektor dan setiap sektor disusun kelompok-kelompok industri. Misalnya, ada industri pengelolaan logam, industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu, industri perbankan, dan industri vintage dan lainnya. Yang kedua, interdependen atau saling bergantung. Dalam menjalankan bisnisnya, banyak perusahaan saling bergantung dan membutuhkan sesuatu sama lain. Bahan baku atau komponen-komponen tertentu disediakan oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga, perubahan dan inovasi. Perusahaan bisnis harus dapat merespon dengan cepat perubahan selera dan tuntutan kebutuhan konsumen atau masyarakat dalam rangka bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin ketat. Para pelaku bisnis tersebut dituntut untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas secara terus-menerus
untuk dapat menginspirasi dan menyesuaikan diri atas perubahan yang terjadi. Fungsi-fungsi bisnis. Sebuah kegiatan perusahaan bisnis memiliki fungsi utama, yakni mengubah sesuatu yang memiliki nilai kurang menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, serta dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Fungsi bisnis dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi produksi, fungsi distribusi, fungsi penjualan, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya alam. Tujuan bisnis. 1. Untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha secara kontinu. Yang kedua, untuk membuka lapangan kerja. Yang ketiga, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, untuk memperlihatkan presensi atau prestasi perusahaan pada masyarakat. Yang kelima, untuk memperlihatkan dan menjaga eksistensi perubahan dalam jangka waktu panjang. Secara umum, tujuan bisnis dikelompokkan menjadi 4, yakni mendapatkan laba atau keuntungan, dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan bisnis pada lingkungan dan masyarakat. Jenis-jenis bisnis berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, bisnis agraris. Yang kedua, bisnis atraktif. Yang ketiga, bisnis jasa. Yang keempat, bisnis industri. Jenis-jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, kegunaan produk. Yang kedua, kegunaan tempat. Dan yang ketiga, kegunaan waktu. Evaluasi. Buku ini terdapat banyak keunggulan, yang diantaranya ialah buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami para pembaca untuk mengetahui tentang bisnis. Penjelasan dalam buku yang dijelaskan secara rinci, tidak bertele-tele, dan buku ini memiliki penjelasan yang mudah dimengerti sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari penjelasan. Buku ini cocok untuk para mahasiswa, para pelaku bisnis, dan seluruh pihak yang membutuhkan kajian pengantar bisnis yang dilengkapi dengan analisis studi kelayakan bisnis. Yang terakhir ialah rangkuman. Buku pengantar bisnis dilengkapi dengan analisis studi kelayakan bisnis. Sangat berguna dijadikan pegangan mahasiswa ataupun kelayak umum untuk mengetahui seluk-beluk aktivitas bisnis. Buku ini pada dasarnya membahas tentang segala aspek terkait bagaimana membangun dan menjalankan bisnis. Adapun cakupan bahasa di dalam buku ini mulai dari aspek manajemen, organisasi bisnis, aspek pemasaran, aspek ekonomi, hukum dan lingkungan bisnis, aspek teknis dan operasional, serta aspek keuangan.